Intinya kalau main di ground itu kita beda dengan kalau orang mainnya udah gugup, udah takut. Jadi pas kena ada pedas-pedasnya, ada minyak-minyaknya. Bagusnya minum ini. Air minumnya ganti ini. Kalau makan malamnya begini, menunya begini. Menurut abang pertarungan Jordan yang paling luar biasa yang mana? One Prep MMA Podcast. Check. Selamat datang Bang Alpris Mantako. Iya. Gak salah ya Bang ya? Iya, Gak salah. Gimana nih Bang, kabarnya nih Bang setelah tanding dengan Yordan Hilapok? Ya, puji Tuhan saat ini masih sehat. Sehat, berat badan naik. Iya, ya kan, pasti. Ya. Gimana, latihan masih tetap berjalan atau gimana? Untuk sekarang sih jujur aja ya. Saya fokus di melatih untuk sekarang. Untuk sekarang. Iya. Nah kalau kan biasanya kalau fighter tuh harus siap tanding Iya. kapanpun. Itu Jadi, berarti abang waktu Intinya latihannya itu? saya melatih sambil latihan dengan member. Oke. Jadi itu kesempatan latihan, di situ kesempatan untuk ngelatih juga Iya. gitu ya. Jadi sama-sama. Kemarin boleh ceritain nggak sih waktu ngelawan Yordan itu apa PR yang dihadapi? Untuk PR dengan Bang Yordan sebenarnya nggak ada PR sih. Nggak ada PR ya? Jadi intinya bermain itu mengalir karena dua-dua juga stand up. Cuma tetap antisipasi untuk main ke ground. Oke. Jadi berupa kayak saya juga sebenarnya saya suka main ke groundnya sih. Setelah saya pelajari ground kayak gimana, jadi lebih enak sebenarnya main ke ground daripada main ke ground. Iya. Tapi kan kalau kita lihat Yordan itu boxing ya? Iya. Boxing. Nah, boxing tuh kalau kan main atas. Iya. Kenapa abang antisipasi dia ke ground? Kan pasti dia nggak akan bawa abang ke ground. Itu sih kemarin susah untuk take down. Apa karena abang lihat dia waktu lawan Alwin Kincai? Iya, lawan apa? Siapa? Terakhir. Prime Ginting. Prime Ginting. Iya. Karena dia sering di ground ya waktu itu ya. Iya. Jadi abang wanti-wanti kalau saya dibawa ke ground. Nah, Nah, ketika abang nanti misalnya kemarin tuh dibawa ke ground, abang udah wanti-wanti. Apakah karena di sana abang latihan groundnya itu kurang atau makanya abang was-was supaya nggak kebawa ke ground atau gimana? kalau kemarin lebih saya yang mau bawa ke ground sih. Lebih bawa ke ground. Iya. Intinya kalau main di ground itu kita rawan cedera. Rawan cedera. Iya, kalau kita yang bawa ke lawan ke ground, kita misalnya rawan untuk cedera. Jadi lawan yang kita bawa ke bawah itu yang harus intinya dia yang pasti cedera kalau kita udah bawa ke bawah. Nah, kita kan nggak tahu nih ya bang ya. Ketika pertandingan berlangsung, ya kan, kita penonton cuma taunya, wah ini orang baku pukul nih. Wah orang ini main bawah nih, main atas gitu kan. Boleh ceritain nggak bang? Mulai ronde pertama nih, kayaknya abang kena keni di bagian ulu hati, kalau nggak salah yang sempat kena. Di bawah rusuk. Nah di bawah rusuk itu kan sampai udah. Iya. Nah itu gimana tuh? Bisa bangkit lagi? Apakah karena gelar Terminator tadi? Gimana tuh? Gimana ya, pas kena sih memang sakit sih. Oke. Tapi pas udah dibawa ada pikiran untuk bangkit lagi. Jadi intinya saya main itu lepas. Beda dengan kalau orang mainnya udah gugup, udah takut. Jadi pas kena ya sudah Oke. langsung dibawa di ground selesai. Tapi abang tuh ini ya jual beli pukulan ya. Abang mukul balas lagi, bang dibalas sama dia, buang. Keras, sama-sama keras tuh kemarin. Lumayan sih, main rusak. Ada yang mau, kalau misalnya Yordan nonton nih, apa abang mau sampein ke Yordan nih? Untuk Bang Yordan, terima kasih banyak sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga buat saya. Karena selama ini juga saya bermain hanya 1-2 ronde, itu pun 2 ronde hanya berapa menit. Tapi kemarin full ronde, jual beli, lumayan puas. Oke. Walaupun kemarin kalah tapi tetap puas ya, karena Iya, bisa. ada kepuasan tersendiri lah. Jadi nggak kecewa juga sih. Tapi kesulitan yang abang hadapi dari Yordan waktu itu apa sih bang? Sulitnya apa dari Yordan? Kalau sulitnya itu tadi kita mau bawa ke ground susah. Oke. Karena jangkauan kan, kita juga dengan dia kalah jangkauan. Jadi mau take down susah, escape-nya bagus. Nah ngomongin escape-nya bagus berarti sebelumnya udah nonton pertandingan Iya, Yordan. Menurut abang pertandingan Yordan yang paling luar biasa yang mana? Dengan Aib Saifuddin. Aib Saifuddin? Yang sampai bahu Bukan. Aib itu?
Kalau dengan Aib Saifuddin dia jual beli sih di atas sampai ronde 3. Iya, yang tangannya Aib mau lepas itu. Kalau tangan Aib waktu mau lepas dia lawan siapa ya? Bukan Yordan sih. Bukan Yordan ya? Iya, Tapi abang ngeliat itu Yordan tuh luar biasa pada saat itu ya. luar biasa. Mm-mm. Jadi kemarin juga saya terima tantangan dari Yordan, dari pihak One Pride, kasih ketemu dengan Bang Yordan. Intinya ada untuk diri kita sebagai fighter dan melawan senior itu ada kebanggaan tersendiri. Oke. Kan di sini juga kita berantemnya hanya di oktagon. Di luar kita bersaudara lah. Di luar bersaudara gitu ya. Nah, berarti ketika mau tanding dengan Yordan persiapan abang berapa lama waktu itu bang? Persiapannya singkat sih, hanya 2 mingguan. 2 minggu. Iya, 2 minggu Iya, 2 minggu. Tapi itu sebelum 2 minggu abang juga udah persiapan Iya, latihan. sudah. Ya? Latihan. Kayak berasa aja sih. Itu apa? Berat badan. Biasanya fighter ini bermasalah dengan berat badan nih. Iya, Abang nurunin berat badan juga. iya. Berapa kilo bang? 8 sampai 10 kilo. 8 sampai 10 kilo. Itu apa? Cara abang untuk nurunin berat badan itu dengan waktu 2 minggu. Intinya kita semua dari pola makan sih, pola latihan kita semua berubah. Biasa kita makan makanan rumahan, yang biasa-biasa, ada pedas-pedasnya, ada minyak-minyaknya. Jadi setelah kita dapat panggilan, ya harus diet. Harus diet. Iya, harus diet. Biasanya fighter itu diet juga, diet air. Abang diet air juga nggak? Kalau saya kemarin nggak diet air sih, takutnya dehidrasi. Jadi kalau saya haus minum. Harus minum gitu. Tapi menurut abang gimana? Orang yang fighter yang diet air, menurut abang gimana? Kalau untuk fighter sekarang yang untuk diet air, jadi mainnya nggak maksimal sih. Mainnya nggak maksimal kalau Iya, malah diet pasti. air. Karena dehidrasi. Cepat. Kalau dehidrasi itu cepat lelah bang. Pasti. Oke. Berarti lebih bagus disaranin jangan diet air, diet Iya. makanan. Dia Gitu. mending diet makanan, program latihannya dirubah atau ditambah. Karena biasa kalau kemarin saya sih, ini program saya. Jadi saya juga bertanya untuk diet atau program latihan yang cocok. Oke. Selama 2 minggu nurunin 8 sampai 10 kilo. Itu gimana programnya? Jadi saya juga tanya-tanya sama coach gym, ada coach lain juga. Intinya orang yang biasa diet lah, Oke. atlet-atlet. Mereka ngasih saran Nah, satu-satu. bagusnya minum ini, air minumnya ganti ini, kalau makan malamnya begini, menunya begini. Jadi kalau hanya mau dengar satu orang saja, ini yang lainnya nggak perlu kita tanya berarti. Jadi semuanya saya tanya Dicampur. dengan pertanyaan yang sama. Oke. Jadi saya lihat jawaban yang sama. Oke, jawaban yang Ya, itu aja saya ambil. Mereka ya bodo amat ya kan nggak tahu ya. Nah, terus kalau misalnya kemarin itu adalah lawan Yordan. Abang udah berhasil mengalahkan maksudnya nggak berhasil mengalahkan, bertarung selama 3 round dan abang memiliki kepuasan sendiri. Apa kabarnya waktu itu lawan Kusubianto yang harus kalah cepat? Apa yang terjadi waktu itu? Itu gimana? Lucu aja sih bang. Kenapa itu? Karena Kenapa? persiapan saya latihan persiapannya 1 bulan 2 minggu lebih lah, nggak sampai 1 bulan 3 minggu persiapan. Latihannya udah mati-matian, sampai dapat drop juga, dapat sakit. Sebelum berangkat kemari dapat apa ya? Drop. Sakit Sakit jatuh juga. sakit ya. Iya, jatuh sakit. Jadi intinya pengorbanan udah banyak, mainnya hanya 1 menit. Nggak puas juga sih. Iya sih. Ya. Berarti waktu itu sakit hamin berapa hari mau tanding? Kita berangkat sini hari Rabu, kemari hari Minggu malam drop. Hari Minggu malam drop. Iya, udah dapat meriang. Udah dapat sakit, demam gitu ya. Terus akhirnya sampai di hari Rabu berangkat itu masih berat badan seperti apa? Berat badan udah naik bang, dari 6, kan kemarin hari Sabtu itu udah dapat 64,8 kayaknya. Terakhir saya timbang. Tapi kita kan masih ada latihannya hari Senin. Kalau hari Selasanya udah santai-santai lah. Santai-santai. Karena hari Rabu udah mau berangkat. Pas sakit, periksa dokter kasih obat, otomatis kita harus makan biasa, nggak bisa makanan diet. Iya, Masa iya, mau iya, minum iya. obat hanya makan sayur sama ikan. Bener. Sama aja bohong ya. Iya.
Benar. Jadi kita makan nasi, makan biasa Seperti aja. biasa, ha-ha. Makan nasi sehari 3 sampai 4 kali. Jadi kita makan itu, minum obat, terus sampai di sini hari Rabu. Jadi sampai kita swab, selesai swab, baru timbang sebelum mau latihan sore. Oke. Hari Rabu. Timbangnya udah naik 70,4. Makin Hampir parah 5 dong. kilo. Gila, itu Udah di gimana sini. dong lanjut untuk ke Rabunya? Maksudnya timbang di hari Jumatnya? Jadi kita perbanyak di kardio sih bang. Banyak di kardio. Iya, udah nggak bisa lari-lari jauh kan, udah nggak bisa lari-lari lama. Intinya kita perbanyak di kardio, bakar lemak. Kasih di situ saya tetap minum sih, Tapi abang setelah Rabu berangkat yang ke Jakarta itu dengan kondisi udah sehat. masih saya badan masih demam. Saya juga takut sih lihat di bandara ada pakai apa. Cek suhu tubuh itu ya. Tapi puji Tuhan nggak apa sih. Lewat aja ya. Lewat aja sih, tapi badannya Soalnya terasa panas. Terminator. Lewat Terminator aman. Sampai di sini swab juga aman sih. Aman ya. Ha. Nah, baru mau tanding itu udah sehat atau belum? Nanti rasa enaknya udah hari Jumat malam, kelar selesai penimbangan. Oh, udah selesai perimbangan kan makan tuh ya. Iya, udah. Udah keisi otaknya jadi. Bener-bener. Berarti tanding waktu itu juga udah maksudnya dengan kondisi fit gitu kan? Belum terlalu fit sih karena kita habis drop lama untuk recover badan untuk fit. Abang kan dari weigh in. Setelah weigh in itu kan makan banyak. Iya. Itu kan naik lagi berat badan abang. Iya pasti. Itu mempengaruhi waktu abang tanding kali. Tapi kita makan sih nggak sebegitu banyaknya sih karena kita mau fight. Jadi kita kalau mau fight nggak bisa makan banyak. Nggak makan banyak ya. Yang ada malah tidur mau tanding ya. Jadi ngantuk. Bener-bener. Nah, apa yang terjadi dengan Kusubianto? Apakah Kusubianto itu lebih punya speed untuk cepat ngalahkan atau gimana waktu itu? Kayaknya dia sudah tahu sih permainan akan saya bawa kemana. Jujur aja saya pernah ngomong sih habis selesai fight, saya pernah ketemu sama dia selesai fight. Setelah fight sama dia ya? Setelah fight, jadi malamnya kita ketemu, ngobrol di lobby hotel. Dia bilang, bang saya udah lumayan lama pelajari mainnya abang kemana. Banyak ke ground. Jadi selama dia persiapan juga, dia nggak pernah sentuh glove. Oke. Jadi latihannya hanya ground. Di ground aja dikuasain Di dia ground. ya? Oke. Oke, itu langsung kalah dengan hitungan jadi dia udah tahu permainnya mau kemana ini. Jadi udah persiapan di situ aja. Dihabisin lah di situ, ini titik celahnya di sini nih gitu ya. Sebenarnya sih saya juga masih mau enaknya main di atas. Tapi karena itu ya tadi kalau kita udah drop, game plan udah buyar. Iya, betul. Tapi waktu itu mau ngalahin Kusubianto apa? Targetnya waktu itu? Mau ke ground sih. Mau ke ground memang ya. Tapi nggak secepat itu. Secepat itu kalahnya juga malah bukan secepat itu menangnya. Kelihatan bodoh di situ. Tapi nggak apa-apa. Dari situ kan abang makin meningkatin dengan waktu dengan Jordan lah ya kan. Di situ, aduh, dengan Jordan tuh luar biasa memang tuh waktu itu. Tapi kedepannya gimana bang? Udah ada jadwal berikutnya? Belum ada sih. Belum ada ya? Iya. Berarti tetap aja standby latihan, Iya, standby. latihan. Jadi itu saya bilang tadi, jadi kita melatih sambil kita juga latihan. Oke. Karena kebanyakan member minta menurunkan berat badan. Member minta? Menurunkan berat badan. Itu Jadi berarti abang terapin juga polanya dengan member ya? Ke Kalian harus kayak gini nurunin berat badan selalu. Berarti selalu nurunin itu semua member? iya, udah ada yang berhasil sih. Udah ada yang berhasil? Ada yang udah jadi fighter member abang? Yang abang latih sendiri? Belum sih karena saya baru mulai setelah fight dengan selesai fight dengan Kusubianto. Soalnya Kusubianto Itu kan abang Desember mulai? kan. Jadi saya mulai Januari baru Oke, buka oke. privat. Nah abang saat ini tanding dengan Kusubianto kan di featherweight, kemarin Jordan di featherweight. Kalau ngelihat peta persaingan di featherweight saat ini gimana bang? Lumayan keras sih bang, karena banyak juga yang baru-baru, yang debut-debut, yang lagi panas-panasnya untuk ke atas. Oke. Jadi kita juga was-was juga sih yang debut-debut ini. Karena mereka juga bagus-bagus, dari camp juga yang ternama. Benar. Jadi kita juga was-was, jangan sampai kecolongan lagi. Benar. Saat ini abang ranking berapa? 14? 13? 13. 13. Nah,
target abang pasti punya dong fighter yang di featherweight ini ingin abang Iya, kalahkan. pasti. Siapa itu? Yang pastinya yang kemarin yang ngalahin apa? Yang ngalahin Jordan siapa? Ginting kayaknya. Si Ephraim Ephraim Ginting. Ginting sama Martin Sulaman yang kemarin RNC saya. Ingin balas dendam juga, ingin membuat kepuasan baru Iya. juga gitu ya. Nah, kalau abang misalnya suatu saat persiapkan untuk lawan dengan salah satu Ephraim deh, apa yang mau abang lakukan persiapannya nih? Ephraim kan super juga itu. Iya. Intinya kita kalau persiapan lihat gaya main lawan kayak gimana. Terus kayak Ephraim Ginting mainnya selalu ke ground, ya kita belajar antisipasi Oke. ke ground. Lumayan Terus sih. si siapa tadi si Martin ya? Iya. Sama si Martin mau ke ground juga. Tapi abang ingin balas dia ngerensi dia Iya. tadi ya. Pasti saya cari RNC Oh, lagi. cari referensinya. Oke, nah abang ini kan salah satu fighter dari Manado yang sebenarnya banyak juga fighter-fighter di sana. Iya. Yang akhirnya banyak berprestasi di One Pride MMA. Mungkin saya mau tanya nih bang, bagaimana sih pola latihan fighter-fighter di Manado pada umumnya gitu? Apakah ada untuk komunitas fighter Manado ngelatihan bareng ketika mau tanding atau gimana nih bang? Ada sih. Kita juga punya grup untuk fighter sulut. Mm-hmm. Kita punya grup, jadi kita tiap bulan biasanya buat kesepakatan latihan di mana, campnya siapa bulan ini. Misalnya kayak arisan gitu sih. Arisan. Jadi intinya walaupun kita di kelas feather juga banyak untuk di fighter Manado. Manado. Satu kelas juga banyak, tapi kita latihan sama-sama. Latihan sama-sama. Itu yang menginisiasi atau ngidein itu dulu siapa? Saya juga kurang tahu ya. Saya juga hanya dimasukin di grup. Udah ada ini grup. Oke. Kayaknya baru ini. Ya tanya. Udah buat pertemuan, ikut sampai sekarang. Itu grup memang untuk latihan kan, nggak tepat untuk ngobrol-ngobrol doang. Ada sih grup. Pasti ada ngobrol-ngobrolnya. Ngobrol doang ya. Tapi itu berjalan ya, Iya. terus berjalan ya. Nah, abang kan juga satu camp sama Billy. Iya. Berarti banyak belajar sama Billy atau gimana? Iya bang, jadi saya kenal MMA itu juga dari Coach Billy. Oke. Jadi awalnya saya sebenarnya sih bukannya mau cari jadi fighternya, karena saya lihat juga ada ini lumayan dang, ini latihan ini bisa menurunkan berat badan. Oh, memang tujuan abang mau nurun Iya, berat badan. itu. Emang dulu sebelum jadi petarung berapa berat badan abang? 86. 86. Itu pernah diledek orang atau gimana? Abang sampai ingin nurunin? Bukan diledek sih, jadi kan dulu kan saya security. Oke. Jadi pakai bajunya ketat-ketat. Mm-mm. Pas ada di perusahaan itu ada olahraga pertandingan, jadi otomatis kita buka baju. Oke. Loh, perutnya waduh. Saya kira perutnya kotak-kotak. Jadi kepikiran gimana ya? Mau nurunin berat tapi nggak mengganggu pekerjaan. Jadi cari-cari tempat-tempat latihan. Kalau nge-gym kan ada waktunya nggak bisa kita. Oke. Jadi kalau nge-gym kan biasa sore, biasa pagi. Kalau di tempat latihan MMA kan di camp jadwalnya malam. Malam. Jadi bisalah kita Kerja pulang dulu. kerja dulu pulang baru latihan walaupun hanya ekor-ekornya ikut. Ekor-ekornya ikut. Tapi sejauh ini ya puji Tuhan lancar ya, Iya. lancar aja ya gitu. Kira-kira di sana itu kan sering ya kayak factor-factor kayak Billy kemarin ke Bali. Iya. Banyak factor-factor kayak si Brian Lawitan dari apa juga ke Jakarta. Kemudian Windri Patilima juga ke Jakarta. Yes. Apa sih sebetulnya yang kurang di Manado ini? Kalau yang kurang itu tadi sih bang. Kalau untuk striking di Manado banyak bang. Di Manado juga ada camp Muay Thai, Oke. ada camp boxing, banyak juga teman-teman yang striking. Tapi untuk itu kalau untuk main ke ground masih banyak yang kurang bang. BJJ. Iya BJJ, BJJ-nya ya. wrestling. Oke, BJJ wrestling. Makanya karena mereka juga pikir untuk perebutan sabuk kayak Wendry, Iya, kayak Coach Billy, Oke. kayak sekarang Brian Lawitan. Iya, benar-benar. Jadi harus keluar.
Udah banyak nih raja-raja di One Pride itu udah kesana semua pegang sabuknya tuh. Bentar lagi Bang Alpris nih. Oi, amin kan bang. Berarti yang membawa Abang awalnya kan Abang ikut coach Billy karena ingin nurunin berat badan. Kemudian akhirnya keterusan jadi fighter. Iya sih. Itu yang nawarin siapa? Billy. Dulu kan saya latihan 2 bulan. Ini ceritanya baru 2 bulan saya latihan. Terus teman-teman kan juga ada yang sebelum saya masuk udah ada yang latihan-latihan. Jadi mereka mau ikut audisi. Pas ada audisi kemarin di Jakarta. Oke. Di mana itu? Santika. Oke. Di situ pas ada audisi, terus ditawarin mau ikut nggak audisi, masih ada waktu nih, ini 1 minggu atau 2 minggu. Kalau memang bisa saya ikut. Jadi saya coba minta izin sama kepala security, diizinin untuk ikut ke Jakarta audisi itu 4 hari kayaknya kita di sini. Pas diizinin, ya kepake lah gajinya. Tapi sebelumnya Abang ada basic bela diri sebelum sama coach Billy ini sebelumnya udah ada bela diri. Ada, cuma sekitaran berapa tahun udah berhenti karena kerja juga kan, sibuk kerja. Sebelumnya ikut bela diri karate Karate. dulu. Tapi ini enggak itu dari umur berapa waktu itu? Dari Masih kelas sekolah 1 SMA itu. Kelas 1 SMA. Itu sempat ikut ajang-ajang kompetisi juga nggak? Sempat ikut. Sempat ikut. Apa aja Bang ajangnya? Porda, Porda. baru apa? Piala Kodim, karena kita juga di sana. Kalau itu saya ikut di Sulteng di Poso. Itu saya ikut karate pertamanya. Oke. Oh, pertama ikut di Poso. Iya. Karena saya SMA di sana, SMA-nya di Poso. di Poso. Terus ini ke Manado merantau. Enggak sih, kalau orang tua sudah di Manado duluan. Oke. Jadi saya pas masih di Poso, jadi saya selesai sekolah baru saya ke Di Poso sama siapa berarti? sama nenek. Oh, nenek. Di sana gimana Bang? Di Poso kan ya dulu ya kan tempat konflik. Apa terus ikut nenek di sana? Kenapa kok bisa ke Poso? Kenapa nggak nenek dibawa juga ke Manado? Itu sih kalau orang tua kalau udah biasa berkebun, kalau tinggal di Manado nggak ada kebun katanya. Oh, Jadi nggak ada olahraganya ya? Nggak ada olahraganya ya. Maka itu tetap di Poso. Iya. Itu Abang di sekolah di sana berarti mulai dari SD? mulai dari SMP kelas Oh, 2. SMP kelas 2. Naik kelas 2 baru saya ikut nenek ke sana. Sampai selesai SMA. Itu berarti ikut tadi taekwondo ya? Karate. Karate itu di SMP itu. SMA. Oh, Nanti SMA. Nah, di Poso nggak ada sama sekali ikut bela diri. Itu tadi kalau di Poso ikut karate. Oh, dari Poso ikut karate, terus ke SMA. Itu SMA. Pas ikut karate itu masih SMA. Sudah SMA. Berarti di Poso nggak ada sama sekali ikut bela diri. Iya. Oke. Di sana apa gimana? Apa maksudnya di Poso itu kadang kan ada orang ikut gini karena ada aku mau ikut bela diri nih biar aku kuat nih. Bisa begini nih. Kalau dulu sih begitu sih pikirannya. Begitu beneran ya? Iya. Pikiran begitu ya? Masih kan misalnya masih anak-anak juga kan. Enggak karena ngerebutin cewek itu dulu. Oh enggak. Enggak ya? Karena di sekolah dulu sekolah saya banyak tawuran. Jadi bukan saya sih yang tawuran. Cuma banyak teman-teman yang suka tawuran, jadi ada dari mungkin pemikiran guru-guru saya mending kasih ikut bela diri Biar itu jaga diri lah, agar gitu ya. berkurang tawuran di sini. Oke, biar. Tapi Bang kalau misalnya ikut bela diri itu juga lebih melatih kita untuk sabar, ya Iya, nggak sih? Ngelatih kita untuk disiplin, benar nggak sih Bang? Iya, Bang. Nah, gimana Abang selama ikut karate itu? Apa yang Abang dapat dari sebelum sampai sesudah ikut bela diri itu Bang? Yang saya dapat otomatis kita dapat banyak teman dari luar kan. Kan ikut karate itu juga kita ada yang dari luar daerah. Karena dia pindah ke Poso cari kalau istilahnya cari dojo. Karate di sini ada di SMA, sini ada SMA 2. Tempat saya dulu SMA 2 ada. Jadi gabung ya, dapat teman baru lagi. Kita ke rumahnya jalan-jalan. Oke. Ya intinya kalau ikut begitu juga ada asiknya juga sih Bang. Ada asiknya juga.
Nah dulu abang nggak pernah kepikir kan untuk bisa sampai saat ini, siapa sih nggak kenal Alpris Mantaku ya kan, yang kemarin Nggak tanding, kepikiran sih bang. nggak kepikiran kan. Nah saat ini abang udah banyak orang yang kenal Alpris Mantaku, orang yang tanding di One Pride MMA, dia seorang fighter gitu. Gimana teman-teman di kampung atau keluarga gitu melihatnya? Intinya mereka mendukung sih, Mendukung selalu ya? mendoakan setiap saya fight. Mm-mm. Walaupun sembunyi-sembunyi juga mereka tahu sih. Karena mereka juga udah ngikutin di IG-nya One One Pride. Pride. Udah ada yang ngikutin dari saudara-saudara saya di... Tapi ada sempat penolakan dulu, Maksudnya? ditolak jangan ikut, ini Enggak sih. berantem. Enggak ya, tetap Iya. boleh-boleh aja ya. Kemarin nobar dong, Yang mana? nyawa sama Yordan, keluarga di Manado. Keluarga nobar di Nobar ya? rumah. Gimana, apa yang mereka komentar setelah pertandingan? Kalau mau dengar komentar mereka sih, kalau dari istri saya gimana ya? Udah teriak ini disangka menang, Heeh. tahu-tahu dia kalah. Tapi memang penonton kemarin tuh gimana ya? Deg-degan, semua deg-degan. Wah ini, waduh mau menang nih. Wah gagal lagi. Wah ini mau menang yang ini. Itu luar biasa memang, makanya mungkin semua yang menonton kemarin juga seperti itu dimanapun itu. Kalau dari mereka sih tanya, ini udah menang ini. Pengumumannya kok, maksudnya gimana ya? Kok ambil keputusan juri? Heeh. Kalau ini menurut saya emang mungkin beda dengan keputusan juri. Boleh. Saya juga lihat di channel YouTube. Mm-mm. Ini kayaknya udah tape ini, tapi tangannya masih gini. Hmm. Itu mungkin 1-2 detik lah. Udah beda kan kalau orang mukul dengan orang ngetap, beda. Mm-mm. Tapi ya nggak tahu sih. Iya. Tapi ada lah ya namanya. Iya, Hitungan saya mungkin salah atau benar gitu Iya. ya, ada gitu ya. pasti. Benar. Nah, saya mau nanya nih. Terminator ini julukan dari siapa ini? Apa kemarin nonton Avenger ya sebelumnya nih? Kalau Terminator juga saya bingung bang dapat julukan Terminator Itu dari siapa yang ngasih? dari Bang Septian. Bang Septian. Karena pas waktu pengambilan video di Manado, Bang Septian. Mm-mm. Jadi pas kita selesai mau pindah tempat buat video, kita senggamakan, jadi tanya, julukan kamu apa? Kan saya kan nggak tahu ini di One Pride harus ada julukan. Nah, julukan itu apa bang? Saya tanya, iya julukan kamu untuk di Oktagon itu harus ada. Saya bingung, ini julukannya apa ya? Mikir Bang Setian natap. Kalau Terminator mau nggak? Pikir Terminator gimana ya? Terserah abang aja deh. Yang penting ada julukan. Tapi dikasih tahu nggak sih kenapa dikasih Terminator julukan itu ke Bang? Dikasih tahu sih. Apa kata Bang Septian? Karena kan apa ya? Kalau apa katanya dulu waktu saya masih security, orangnya tegap-tegap jalan. Kan sempat ambil video di tempat kerja kan pakai seragam. Habis itu kan kita pindah lokasi lagi. Jadi pas habis selesai ambil video pakai seragam di tempat kerja, habis itu kita singgah makan baru kita lanjut. Nah, di situ di pertengahan itu kita dikasih julukan. Untung nggak Thanos ya. Kalau dulu udah Lawan ada yang paling Thanos. kejam. Ya untungnya nggak Thanos ya. Tapi nggak apa-apa, itu julukan kan supaya abang juga makin Iya. makin kuat. Gua nggak mau Terminator nih, keluarganya Avenger. Tapi ada malunya juga sih masuk. Kenapa? Ya, bawa senjata. Jadi banyak yang komen, ini bawa senjata ngapain? Tapi menurut abang nih, kalau misalnya lagi entrance itu kan kadang fighter kan biasanya cuman bisanya orang pasti taunya berantem nih gitu kan, tahu tarung, fight gitu. Kalau misalnya lagi entrance tuh rasa percaya diri seorang fighter aja gimana sih bang? Misalnya Alpris Mantaku, dung itu keluar. Ada gimana ya? Kesenangan tersendiri sih bawa senjata. Jadi kita nggak fokus harus pukul-pukul, nendang-nendang. Takutnya jatuh, pas nendang jatuh, jadi Jadi tonton malah. tembak aja bang. Oke. Pas bawa senjata, pakai kacamata juga, jadi nggak dilihat kita tutup mata atau buka mata. Benar. Tapi abang itu percaya diri juga gitu. Iya. Nggak kayak kalau si Steffi kan ngomong, waduh mending gak ada kamera di situ katanya gitu. Kalau abang gimana nih?
Kalau untuk intern sih percaya diri sih. Percaya diri ya. Cuma pas gugupnya itu pas naik. Mau ke oktagon. Itu pas Apa? gugupnya. Kenapa abang kok gugup itu? Gini, biasa karena mungkin faktor aura untuk ke oktagon memang auranya panas tapi udaranya dingin. Orangnya mana sudah di ketinggian aslinya. AC-nya mungkin ketinggian. Tapi berarti di ronde-ronde pertama sebenarnya fighter kedinginan tuh. Iya, mau Bang. tanding. Makanya Jujur aja memang dingin, Bang, di dalam. antara memang mau bergaya atau mau belagu manasin badan ya begini. Memang dingin pas kita Oke. juga buka baju kan. Berarti tapi sejauh ini aman, abang percaya diri ketika entrance juga. Iya. Itu awal kali pasti mau naik oktagon paling deg-degan tuh paling di awal kali ya. Iya, pas debut. Pas debut. Jadi gimana? Bingung-bingung. Bingung-bingung ya. Tapi kalau sekarang udah aman lah ya. Iya. Udah terbiasa lah, udah 6 kali, Bang. Nah, saya mau nanya nih kalau gitu. Kalau misalnya abang udah percaya diri ketika entrance saat ini udah orang siapa sih nggak kenal dengan Arvis Mantaku gitu kan. Saya mau tanya ke abang nih, kira-kira tujuan abang di One Pride itu apa sih sebenarnya? Menjadi fighter tuh tujuannya apa sih? Gitu. Kalau dari awal sih pikiran saya untuk masuk fighter otomatis ya dikenal orang. Intinya juga kita kalau dikenal orang itu pasti tahu kita fighter. Nggak mungkin dia macam-macam, Bang. Oh gitu ya. Kalau dulu niatnya mau Iya. nurunin berat badan, kalau lu udah tahu gue fighter, aman lu ya. Aman. Kemana aja kita dikenal orang, Bang. Berarti kalau misalnya pulang lagi ke pasar gitu dikenal orang nggak? Iya. Oh iya. Bisa gimana? Sapaan mereka panggil? Kan kalau di tempat saya ya, Heeh. itu banyak preman, Bang. Oke. Dulu sempat sih di apa istilahnya? Kalau bahasa sini apa bukan dipalakin sih apa? Diminta uang gitu maksudnya atau? Bukan, apa? Kalau orang Manado bilang dapat shock mental. Oke. Ah, dulu sempat. Jadi mereka lihat saya kayak mau makan orang dulu. Dulu. Tapi sekarang lihat saya mereka yang tegur. Karena kalau nama saya sih di hari-hari Bobby. Oh Bobby. Iya, Dari mana larinya tuh? Mantaku jadi Bobby. Dari Jadi 2 orang sih mungkin kasih nama jadi beda-beda. beda-beda ya. Jadi nama hari-hari setiap hari saya Bobby. Jadi ke pasar atau kemana, walaupun dulu itu orang itu lihat saya kayaknya mau makan orang ini. Ya sekarang dia yang negur, Bob. Oh siap. Oke. Daripada gue yang digibeng ya kita mengira kan ya. Dulu. Tapi sekarang udah beda sih. Sekarang udah beda ya. Tapi semakin banyaknya fighter kayaknya makin aman di sana ya. Iya sih. makin aman ya. Oke. Berarti target nih di One Pride akan tetap di featherweight kah karena sering turun berat badan, apakah akan naikkan kelas kah atau gimana? Akan tetap di featherweight. Akan tetap Karena di featherweight. lebih merasa nyaman sih. Karena kalau di lightweight rasa berat aja sih, Bang. Oke. Kalau di situ saya rasa pendek. Oh gitu ya. Tapi untuk kedepannya memang mau tampil lebih baik lagi. Iya, pasti. Walaupun belum ada jadwal ya saat ini belum. Oke. Nah mungkin kalau misalnya saat ini kan keluarga banyak nonton di rumah. Iya. Mungkin orang pasti fighter-fighter yang lain selalu ngomong nih, kenapa sih mau jadi fighter gitu kan? Kenapa mau jadi ini? Kalau misalnya mau ngomong dengan keluarga, apa sih mau ingin abang sampaikan ke keluarga? Ini fighter ini adalah olahraga gitu. Ada mau sampaikan gak ke keluarga? Kalau buat keluarga ini jadi fighter mungkin bukan profesi ya. Jadi intinya ini hobi. Jadi saya juga bangga jadi fighter One Pride. Intinya kita ada kebanggaan tersendiri lah buat diri kita juga. Orang tua juga pasti bangga. Orang tua siapa yang nggak bangga anaknya masuk televisi? Walaupun bukan artis sih, Bang. Walaupun standar terkenal nggak harus iya. artis gitu ya. Oke. Ya, orang tua itu mendukung. Apapun yang saya ambil keputusan apapun, orang tua selalu mendukung. Intinya itu positif buat kita. Positif juga buat keluarga. Jadi, istilahnya kalau sekarang ini mamanya Bobby ini yang anaknya yang main kemarin ini. Jadi intinya keluarga juga bangga juga. Jadi ada intinya status keluarga kita
terangkat dikit lah. Oke. Dan mungkin abang juga mau nyampein pesan nggak sih? Kayak abang bilang tadi, kalau dulu kan banyak ya ada preman-preman di sana yang seperti itu. Mungkin dengan abang mau menyampaikan sesuatu ke mereka, siapa tahu mereka mau jadi fighter. Iya sih. Banyak member abang datang ya kan? Makin rame. Yuk coba bang. Buat teman-teman yang khususnya di Karombasan, daripada setiap malam minggu, setiap malam mabuk-mabuk, mending kita ya kegiatan positif lah. Jadi kita latihan. Jadi intinya pikiran itu bisa bersih terus. Karena kalau kita latihan kan otomatis kita pikir, waduh besok mau latihan. Jadi sekarang nggak usah minum lah. Biasa kan mabuk-mabuk kan, sekarang udah enggak. Judulnya saya dulu hampir seperti mereka, hampir terjun. Jadi pernah juga pulang-pulang pagi mabuk. Semenjak saya kenal ini saya sama sekali nggak sentuh minuman. Merubah semuanya. Merubah, jadi semuanya berubah. Dulu pulang malam mabuk pasti itu setiap hari. Berarti intinya walaupun kerjaannya itu berantem, tapi hatinya Iya. tetap Hello Kitty. Hello Kitty tetap baik. Iya, Seperti itu ya. Nah saya mau nanya nih bang, abang salah satu fighter yang memiliki tato. Iya bang. Nah saya mau tanya nih, seni tato, kenapa ada tato, apa arti tato yang abang ada di punggung, apa di lengan sebelah kanan ya? Iya. Apa itu? Kalau arti sih nggak ada bang artinya. Nggak ada ya? Jadi kalau tato, kalau di Manado ya seni aja sih bang. Berarti di Manado rata-rata ada tato? Iya. Oh gitu. Banyak sih. Oh iya. Tapi berarti abang waktu itu gambar apa sekarang posisinya yang Gimana? di tato abang? Ini apa ya, nggak tahu juga. Kayaknya bagus nih. Oh gitu. Tapi nggak ada arti yang menurut abang. Biasanya kan ada orang nulis tato tuh, ini tanggal lahir anak saya nih. Ini. Ya rencana mau buat sih. Oh rencana mau buat. Oh kayaknya gara-gara saya pancing mau jadi buat nih. Enggak, udah kalau yang biasa nato badan saya lagi keluar daerah, jadi saya udah nitip kalau balik baru Oke. rencana. Berarti ini yang tato ini nggak ada makna tertentu. Iya. Nggak ada makna tertentu. Itu Cuma tato dari. sekitar apa ya? Jadi hobi aja, memang nato itu sakit bang. Saya sempat pingsan juga. Oh iya. Iya, yang di belakang sempat pingsan juga. Jadi nanti 2 minggunya baru sambung. Oke. Itu dari kapan bang tato itu? 2014. 2014, berarti sekarang sekitar 6-7 tahunan. Iya. 6-7 tahunan. Oke, siap. Terima kasih Bang Alpris. Oke, siap, Bang. Udah sharing banyak sekali. Ternyata intinya yang saya ambil nih Sobat One Pride MMA, menjadi fighter itu memang kita lihat mereka berantem keras di oktagon, tapi sebetulnya memiliki hati-hati yang banyak sekali cerita-cerita yang bisa membangun motivasi kita untuk jadi lebih baik lagi. Mungkin sobat-sobat di Manado yang nonton saat ini, terima kasih udah pantengin, dan Sobat One Pride di seluruh Indonesia yang udah nonton, terima kasih dari obrolan kita. Silahkan tulis di kolom komentar tanggapan kalian, kemudian tulis juga fighter yang siapa lagi yang akan diundang di One Pride ini. Usulan kalian boleh dituliskan di kolom komentar. See you, bye-bye. Terima kasih Bang Alpris. Oke, siap. Halo para pecinta One Pride. Jangan ngaku fans MMA kalau belum join member di channel YouTube One Pride MMA. Dengan jadi member, kalian akan mendapat layanan live streaming saat Fight Night berlangsung. Dan tontonan full fight One Pride MMA dari fighter-fighter kesayangan kalian dengan lebih cepat. Keren kan? Yuk buruan jadi member di channel YouTube One Pride MMA.